Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini, kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu-ibu yang saya muliakan, kajian tematik pada Senin ketiga ini mengambil judul peran malaikat dalam kehidupan manusia. Ya, ini yang akan kita lihat lebih jauh untuk kita mengerti tentang malaikat. Ibu-ibu yang saya muliakan, beriman kepada malaikat Allah adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Allah terkait dengan malaikat, demikian juga yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah yang harus kita yakini. Karena beriman kepada malaikat termasuk beriman kepada hal yang gaib. Akal kita tidak bisa ikut campur di dalam masalah-masalah yang bersifat ghaibiyah. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat, seperti itulah gambaran malaikat. Demikian juga apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, maka seperti itu harus kita yakini. Ini ya, ibu-ibu yang saya muliakan. Kemudian bagaimana keberadaan malaikat yang dikemukakan oleh Allah di dalam suatu ciri, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Itu ciri khas malaikat. Gak pernah akan membantah Allah Subhanahu wa taala dan siap dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dari hal ini, ya, kita bisa melihat bahwasanya yang namanya malaikat itu adalah yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan semua yang diperintahkan. Dan kalau kita memperhatikan terkait ya dengan kehidupan kita manusia, banyak yang bisa kita lihat gambaran tentang malaikat itu dalam hubungannya dengan kehidupan kita sebagai manusia. Tentu saja ya ibu-ibu, tidak bisa semuanya kita memperjelas apa ya peran dan tugas malaikat itu di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi gambaran-gambaran yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, di dalam hadis Nabi, inilah yang akan saya coba jelaskan kepada ibu-ibu. Ini dia gambaran malaikat terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia. Beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu. Yang pertama, malaikat
terlibat dalam penciptaan manusia. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana proses kejadian manusia, mulai dari nutfah, sperma, kemudian alaqah, tetes darah yang mengental, yang menggantung di rahim seorang ibu, kemudian mudghah, ya, sebesar daging yang bisa dikunyah di dalam mulut dalam usia 40 kali 3. 40 hari ya nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, 120 hari. Kemudian ditiupkanlah ya roh kepada calon manusia yang ada di dalam kandungan ibu itu. Dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya perjalanan hidup manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menetapkan terkait dengan manusia itu bagaimana dia ya dengan rezekinya, bagaimana dia dengan perjalanan hidupnya, bagaimana dia dengan ajalnya dalam kurung kematian, dan bagaimana ya apakah dia manusia itu akan menjadi orang surga atau menjadi orang neraka. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ya malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Ada 4 yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bagaimana rezekinya. Yang kemudian bagaimana ya amal perbuatannya di dalam kehidupan ini dengan perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana ajal dalam kurung kematiannya. Dan yang keempat adalah apakah dia itu akan menjadi orang surga atau menjadi orang neraka. Demikian juga calon manusia yang ada di dalam kandungan ibu itu, apakah akan terlahir sebagai seorang laki-laki atau perempuan, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis sahih yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Wakkalallahu birrahim malakan." Allah Subhanahu wa taala mewakilkan atau menetapkan pada rahim seorang ibu itu ada malaikat Allah. Fayaqul, kata malaikat bertanya kepada Allah, Rabb nutfah, ya Allah, ini jadi nutfah. Ya. Kemudian Rabb alaqah, ya Allah ini jadi alaqah. Rabb mudghah, ya Allah ini jadi mudghah. Fa idza aradallah an yaqdiya khalqaha, apabila Allah ingin memutuskan penciptaan manusia itu akan jadi manusia terlahir, ya, kemudian malaikat mengatakan kepada Allah, Rabb dzakarun au am untha, ya Allah ini manusia jadi laki-laki atau perempuan. Asyaqiyun am sa'id, ya, apakah dia akan celaka dalam kurung jadi orang neraka atau dia akan bahagia jadi orang surga. Famal rizq, kemudian bagaimana dengan rezeki dia. Famal ajal, ya, bagaimana dia dengan ajalnya. Fayuktabu kadzalik fi batni ummi, itu ditetapkan di dalam perut ibu seseorang manusia itu. Jadi malaikat dari sejak awal ia terlibat ya untuk menentukan bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan ini sehingga akhirnya terlahirlah kita sebagai manusia. Dan apa yang dituliskan atau yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia itu ya dituliskan oleh malaikat. Ini awal dari ya, kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga manusia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini
sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada. Yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Ya, disebut dengan sebutan malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga manusia. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia yang dijaga oleh malaikat. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat yang mengiringinya di hadapannya dan di belakangnya yang akan menjaga seseorang itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang disimpulkan pada diri setiap manusia ada malaikat yang disebut dengan malaikat hafazah. Ya, ada di depan dan ada di belakang. Itu ayat Allah yang mengatakan lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Pada diri manusia hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada malaikat yang mengiringinya di hadapannya dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Yang malaikat itu akan menjaga seseorang itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Artinya ada malaikat di hadapan kita. Ada malaikat yang di belakang kita menjaga sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya seseorang manusia itu akan mendapatkan musibah, celaka, seperti itu yang ada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan seseorang itu, kalau ia di depan, maka malaikat itu akan membiarkan sehingga seseorang itu umpamanya ketabrak. Atau dari belakang umpamanya, kalau memang seseorang itu akan mendapatkan celaka, maka akan keserempet umpamanya dibiarkan oleh malaikat yang ada di belakang. Tapi kalau tidak ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan mendapatkan musibah atau mendapatkan celaka, maka tidak akan terjadi, terhindar. Ya, karena malaikat yang menahan supaya jangan terkena musibah atau suatu yang mencelakakan manusia itu. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Mujahid, seorang mufassir dari kalangan tabi'in, mengatakan, "Ma min abdin illa lahu malakun muwakkal bihifzihi fi naumihi wa yaqzatihi minal jinni wal ins wal hawam." Tidak ada hamba, tidak ada manusia kecuali padanya ada malaikat yang ditugasi oleh Allah yang akan menjaganya pada waktu tidurnya, pada waktu jaganya dari jin, dari manusia dan dari binatang serangga. Fama minha syai'un ya'tihi illa qala lahul malak wara'ak. Tidak ada dari segala sesuatu yang akan menimpa seseorang itu. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala tidak, maka malaikat akan mengatakan wara'ak. Mundur kamu. Ya. Wa illa syai'un adzinallahu fi fayusibu. Kalau ada sesuatu yang kata Allah memang itu ketentuan untuk dia dapat musibah, dapat celaka, akan mengenai seseorang. Jadi sepertinya ada malaikat yang menjaga, menahan dari depan, dari belakang. Kalau kata Allah tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan celaka, maka yang namanya malaikat akan menahan. Dari depan kah, dari belakang kah, sehingga enggak jadi. Tapi kalau kata Allah Subhanahu wa taala, memang dia
akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan celaka, ya dibiarin oleh malaikat yang di depan sehingga ketabrak umpamanya. Dibiarin oleh malaikat yang ada di belakang sehingga keserempet umpamanya. Ya itu dia. Jadi, ya ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, seperti itu gambaran tentang malaikat hafazah. Kemudian pernah ada seseorang yang berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata orang mengingatkan Ali bin Abi Thalib, "Inna nafaran min Murad yuriduna qatlak." Ali, ada beberapa orang dari suku Murad ingin mencelakakan kamu, ingin membunuh kamu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ma'a kulli rajulin malakaini yahfazanihi mimma lam yuqaddar." Sesungguhnya pada setiap orang ada dua malaikat yang menjaganya dari sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah untuk dia. Fa idza ja'al qadar, kalau memang ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk diri seseorang itu, khallaya bainahu wa bainah, malaikat yang ada membiarkan seseorang itu mendapatkan musibah atau mendapatkan celaka. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Jadi, ya ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, yang seharusnya kita terjatuh karena terpleset dan berakibat fatal umpamanya, ya nggak jadi. Iya, nggak jadi. Saya terpleset, tapi kemudian tangan saya yang dahulu jatuh ke lantai sehingga nggak apa-apa. Coba kalau sekiranya wajah saya yang terjatuh lebih dahulu. Jadi, ya berbagai cara Allah Subhanahu wa taala ya melakukan untuk ya menjaga seseorang itu, dan di situ ada malaikat yang menjaga kita. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, saya katakan ini kata Allah, ada malaikat hafazah yang jaga kita. Ada malaikat hafazah yang jaga kita. Nah, terhindarnya diri kita dari suatu musibah ataupun ya dari hal yang mencelakakan itu tidak terlepas dari harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak berdoa kepada Allah. Ini saya selalu garis bawahi. Di antara wirid pagi yang ada itu, ada potongan doa yang berbunyi, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, tolong jaga aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku berlindung dengan keagunganmu. Jangan sampai aku dicelakakan dari arah bawah. Poin unsur doa kita kepada Allah, ya, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ini ya akan mempengaruhi apa yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kita yang selalu mohon kepada Allah, seharusnya dapat musibah, celaka, enggak jadi, enggak dapat. Karena kita mohon kepada Allah. Dan di situ kita katakan ada malaikat yang sudah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat hafazah. Ya. Kemudian ada malaikat yang kita sebut sebagai malaikat yang mencatatkan amal perbuatan manusia. Ya. Jadi yang kedua tadi malaikat hafazah yang menjaga manusia sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada malaikat yang menjaga manusia ya dengan perbuatan amal yang dilakukan oleh seseorang itu. Apakah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berdasarkan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-Infitar pada ayat ke-10 sampai 12, di dalam potongan ayat itu Allah mengatakan wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya pada kalian ada yang jagai kalian, kiraman katibin,
Malaikat yang mulia yang selalu mencatatkan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian lakukan. Nah, ketika kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik tercatat sebagai pahala, yang mencatatkannya adalah malaikat. Ketika manusia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dicatatkan oleh malaikat sebagai dosa. Ya. Bahkan Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ucapan kita, apakah ucapan kita itu termasuk kepada ucapan yang baik sebagai rasa syukur kita kepada Allah, tercatat sebagai pahala, atau ucapan yang kita ucapkan itu sebagai suatu yang tidak baik, keluhan umpamanya, kekecewaan umpamanya, tercatat sebagai dosa. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Qaf pada ayat yang ke-18, pada potongan ayat yang berbunyi ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali di situ ada malaikat raqib yang ngawasi, atid yang siap untuk mencatatkan. Apa ucapan yang keluar dari mulut kita? Kata-kata atau kalimat yang baik tercatat sebagai pahala. Kita mengatakan alhamdulillah karena kita yang diberi nikmat, diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita terhadap nikmat yang kita dapatkan, kita ucapkan alhamdulillah, itu pahala. Atau sebaliknya, kita dengan kesusahan, dengan kesulitan, kemudian yang keluar dari mulut kita adalah keluh kesah. Sepertinya menyesali Allah Subhanahu wa taala dengan yang terjadi terhadap diri kita. Ya, itu tercatat sebagai dosa. Ya. Ibu-ibu, seperti itu. Ya. Bagaimana kita mengucapkan sesuatu baik, sekecil apapun ada pahala di situ. Tidak baik, ada dosa di situ. Sebab ayat mengatakan mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu kecuali di situ ada malaikat yang demikian ngawasi dia dan siap untuk mencatatkan apa yang diucapkannya. Nah, ada suatu peristiwa yang terjadi. Ya. Terkait dengan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad itu mengeluh dengan sakit yang dideritanya. Kemudian berita itu sampai kepada seseorang alim. Kemudian orang alim itu mengatakan yaktubul malaku kulla syai'in hattal anin. Malaikat mencatatkan segala sesuatu sampai kepada keluh kesah dalam kurung seperti aduh. Nah, sejak itu Imam Ahmad tidak ada lagi dengan keluh kesah betapapun dia dengan sakit, dengan susah di dalam kehidupannya. Demikian berhati-hatinya untuk tidak dengan keluh kesah ketika mendapatkan celaka, musibah, sakit, kesusahan. Karena itu tadi ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan oleh seseorang kecuali di situ ada malaikat yang demikian ngawasi dia dan siap untuk mencatatkan apa yang diucapkannya itu.
Jadi ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ya jangan sembarangan dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat yang baik, yang bermanfaat, demikian mengesankan sehingga memberikan kesejukan, kesadaran kepada orang-orang yang mendengar kalimat baik itu akan mengantarkan seseorang yang mengucapkan kalimat baik tadi ke arah surga. Sebaliknya, kalau ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak baik, yang menyakitkan, yang menimbulkan kebencian dan permusuhan, dikala itu diucapkan seseorang itu, barangkali dia nggak sadar bahwasanya itu akan mengantarkannya ke neraka. Untuk itu perlu berhati-hati dengan ucapan yang diucapkan. Ya, satu lagi cerita tentang Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, saking sedihnya nangis terus, buta matanya. Ya, masalahnya Nabi Yakub demikian sepertinya dalam tanda petik kalimat saya, ya menyesali Yusuf yang hilang. Sehingga setiap orang yang lewat di depannya selalu ditanyanya, tahu tentang Yusuf, dengar tentang Yusuf, nangis terus. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yakub. Dijelaskan, ya, Allah tegur Nabi Yakub. Yakub, kalau kamu tidak berhenti, ya, dari keluh kesahmu, mengadukan permasalahan kamu kepada orang-orang, kucabut kerasulanmu. Sampai seperti itu, sehingga akhirnya Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya saja aku akan mengeluhkan kesusahan dan kesedihanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang-orang. Nah ini dia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita perlu berhati-hati dengan ucapan kita. Dan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ukur dulu, timbang dulu ucapan, kata-kata yang akan diucapkan itu. Baik, bermanfaat, silakan. Tapi kalau enggak baik, ya gigit lidah kamu itu. Jangan sampai kamu mengucapkan kalimat yang tidak baik itu. Sebab Nabi mengarahkan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau ngomong yang baik. Atau kalau tidak, diam kamu. Ya supaya jangan ngomong yang tidak baik dan akhirnya itu tercatat sebagai dosa. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diingatkan. Ya. Nah, dengan pengertian kita, taunya kita bahwasanya ada malaikat yang jaga kita, yang catat ya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tentu kita tidak akan sembarangan. Kalau memang baik, bermanfaat, berfaedah, ya silakan. Allah suka dan ada pahala di situ. Tapi kalau tidak baik, akan menimbulkan kebencian, permusuhan, ya, yang di situ ada dosa, jangan ngomong kamu. Itu dia. Jadi seperti demikian. Kemudian yang keempat, ibu dan bapak yang saya muliakan, malaikat penggerak atau yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, dengan adanya malaikat yang disebut sebagai qarin manusia. Ada malaikat yang disebut sebagai qarin manusia. Ya, ibu dan bapak yang saya muliakan, semua kita manusia punya qarin dari jenis malaikat atau dari jenis jin, dalam kurung setan. Nabi mengatakan seperti demikian. Hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kata Nabi, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi
qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada seseorang di antara kalian kecuali pada dirinya ditetapkan oleh Allah ada qarin yang nyertai dia, yang nempel pada diri dia dari jenis jin dan dari jenis malaikat. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, "Wa iyyaka ya Rasulullah?" Kamu juga iya ya Rasulullah punya qarin? Kata Nabi, "Wa iya ya." Iya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Selain bahwasanya Allah nolong saya dalam menghadapi qarin dari jenis jin atau setan itu. Dia nyerah kepada saya dan dia tidak pernah menyuruh saya kecuali kepada yang baik-baik. Ini lagi. Jadi pada diri kita manusia ada qarin dari jenis malaikat dan ada qarin dari jenis jin dalam kurung setan. Perhatikan gambarannya. Di waktu subuh hari terdengar azan menghimbau untuk kita bersujud kepada Allah. Kata malaikat yang ada pada diri kita, "Hei, sudah subuh, bangun." Ini dia. Ya, tapi pada diri kita juga ada qarin dari jenis jin, setan. Dingin. Kamu masih ngantuk, masih capek. Ya, kurang tidur kamu. Nantilah. Ya. Mana yang menang dari dua qarin yang ada pada diri manusia? Kalau seseorang itu punya prinsip iman yang kuat, maka dia bisa mengalahkan qarin dari jenis jin ataupun setan itu. Dia bangun. Betapapun dinginnya, betapapun ngantuknya, betapapun capeknya. Tapi kalau seseorang itu lemah iman, maka yang akan menang adalah qarin dari jenis jin. Akhirnya, ya, bantal semakin dipeluk erat, selimut ditarikkan menutupi badan, atau selalu saya bilang juga ketika dia pasangan yang masih muda, istri yang di samping langsung dipeluk erat. Lah, seperti itu. Iya, gak jadi bangun, terlambat bangun subuhnya. Ya seperti itu yang ada di dalam kehidupan kita. Karena memang pada diri kita ada qarin dari jenis jin dan jenis ya malaikat itu. Dan mereka itu memperebutkan kita. Makanya siapa yang menang? Ya, kembali kepada orang tersebut. Apakah dia itu punya prinsip-prinsip iman sehingga qarin dari jenis malaikat itu yang menang, atau dia lemah iman. Akhirnya kalah. Dan akhirnya dia tidak bangun, dia terlambat bangun subuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi sangat mengecam. Apabila ada seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kalah di dalam menghadapi godaan-godaan untuk mentaatkan diri kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah, sehingga kita katakan, gak bisa bangun subuh, padahal azan tidak satu yang terdengar, berkali-kali, banyak, bersaut-sautan. Tapi ternyata dia nggak bisa bangun. Nabi sangat mengecam kalau ada orang Islam seperti itu. Secara prinsip kita katakan, qarin dari jenis atau dari jenis jin atau setan itu yang menang pada diri seseorang itu. Dan Nabi dalam kritikannya mengatakan, kalau ada seseorang yang nggak bisa bangun subuh, tetap saja tiap pagi, tiap subuh nggak bisa bangun. Ini ungkapan Nabi SAW, kalau orang-orang yang nggak bisa bangun subuh, padahal azan terdengar demikian sangat jelas, kata Nabi, dzalika rajulun balas syaitan fi udhunai. Itu orang setan kencing di telinganya. Mau gak kamu telinga kamu dikencing oleh setan? Kalau nggak mau bangun.
Ya, kalau nggak bangun dan tetap nggak bangun, berarti telinganya itu dikencingi oleh setan. Itu ungkapan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kehidupan kita, ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, karin dari jenis jin ini yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, kesolihan-kesolihan. Tapi di samping itu ada juga yang ngalang-ngalangi kita. Itu karin dari jenis jin atau dari jenis setan itu. Nah, makanya kita perlu berhati-hati bagaimana ya kita di dalam kehidupan ini ya mengerti tentang hal itu dan kemudian bagaimana membentengi diri dari apa yang kita katakan gangguan ataupun godaan setan yang akan menghalang-halangi kita untuk dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak yang saya muliakan, ada hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita. Hadis yang berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Idza awal insanu ila firasyih", apabila seseorang itu ia kembali ke tempat tidurnya, mau tidur malam, ya. Ibtadarahu malakun wa syaitan. Dia langsung didatangi oleh malaikat dan syaitan. Fayaqulul malak, kata malaikat, ikhtam bi khair. Akhiri hidup kamu sebelum kamu tidur dengan kebaikan. Ya. Ibu-ibu, disitulah dia dengan doa ya kepada Allah, dengan bacaan-bacaan, ya dengan surat-surat yang dibaca sebelum tidur itu, dengan ayat kursi umpamanya. Nah, sementara yang ada pada diri seseorang itu yang kita katakan ada juga syaitan dalam kurung karin dari jenis jin itu, wa yaqulu syaitan, kata syaitan, ikhtam bisyarr. Akhiri hidup kamu sebelum tidur ini dengan kejahatan, dengan yang tidak baik. Apakah dengan ucapan umpamanya, apakah dengan perbuatan, apakah dengan pemikiran-pemikiran, khayalan-khayalan. Fa idza dzakarallaha ta'ala hatta yaghlibahun naum taradal malakus syaitan wa bata yakla'u. Apabila seseorang itu berzikir kepada Allah dengan bacaan-bacaan tadi, sehingga dia tertidur, malaikat berhasil mengusir setan dari diri seseorang itu dan dia, malaikat, tetap menjaganya. Tetap menjaganya. Ya seperti itu. Ya. Jadi ketika kita tidur, ya ada malaikat yang nyuruh kita mengakhiri hidup kita untuk tidur itu dengan kebaikan-kebaikan dan ada setan yang ternyata nyuruh kita dengan yang tidak baik. Apakah ucapan umpamanya, kalau dalam kehidupan kita sekarang sebelum tidur tangannya masih main HP ya dengan ya informasi-informasi yang tidak baik umpamanya dengan kata-kata yang tidak baik, atau matanya masih melihat hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah, pikirannya, hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran yang tidak baik. Akhirnya seseorang itu ya diganggu oleh setan di dalam tidurnya. Nah, Ibu, Bapak yang saya muliakan, seperti itu. Kemudian berikut poin kelima, malaikat akan selalu mendoakan orang-orang yang beriman. Dikala kita di dalam kehidupan ini istiqamah dengan ketaatan, dengan kesolihan, dengan kebaikan, maka ada malaikat yang akan selalu mendoakan kita. Ada malaikat yang selalu mendoakan kita. Ya. Yang penting bagaimana kita berkomitmen dengan ketaatan, dengan kesolihan, dengan kebaikan. Ternyata ya malaikat akan selalu mendoakan. Ibu dan Bapak yang saya muliakan,
Hadis-hadis Nabi menjelaskan seperti itu. Ya. Kata Nabi SAW, ini diantaranya, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, wa hatal hut, sampai ikan yang ada di laut sana, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ya, semuanya akan mendoakan orang yang dia itu mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang. Orang yang selalu ngajar kepada kebaikan akan selalu didoakan oleh Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut kata Nabi, sampai ikan. Mereka mendoakan orang yang selalu ngajak atau ngajari manusia kepada kebaikan. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW, ya, kata Nabi, Innal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi majlisih. Malaikat akan selalu mendoakan seseorang kalian selama dia masih tetap di tempat duduknya setelah dia sholat berjamaah tadi. Taqul, kata malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, malam yuhdith. Ya Allah, ampuni orang ini, sayangi dia ya Allah, selama dia tidak berhadas, dalam kurung batal wudu. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bagaimana malaikat selalu mendoakan orang-orang yang beriman, yang komitmen, yang istiqamah dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. Demikian. Yang keenam, malaikat ikut hadir di dalam majlis ilmu, majlis kajian agama yang mengingatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malaikat selalu hadir di dalam majelis kajian agama. Seperti kita yang hadir di dalam majelis kajian ya pada pagi menjelang siang hari ini. Ini majelis dihadiri oleh malaikat. Dan malaikat menaungi orang-orang yang ada di dalam majelis ini dengan sayapnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Hadis-hadis Nabi menjelaskan seperti demikian. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah, hadis ya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikir. Mereka mencari orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau. Kalau mereka mendapatkan ada orang-orang yang mereka itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, seperti di dalam majelis ilmu yang ada, malaikat saling manggil, halummu ila hajatikum, ayo sini kepada apa yang kalian cari. Kata Nabi, fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Malaikat menaungi mereka yang ada di dalam majelis itu dengan sayap-sayap mereka ke arah langit dunia yang ada. Ini orang yang ada di dalam majelis ilmu, ya, dinaungi oleh malaikat, ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat umur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah Allah yang ada,
yang mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, mereka mempelajarinya di antara mereka, kecuali turunlah kepada orang yang di dalam majelis itu as-sakinah, ketenangan. Mereka diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan mereka dinaungi oleh malaikat. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang itu kepada malaikat yang ada di sekitarnya. Itu lihat, hamba-hambaku berzikir kepadaku, mengkaji agamaku, mengkaji ayat-ayatku. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat yang ada. Seperti itu yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan keampunan untuk orang-orang yang ada di dalam majelis zikir, karena orang-orang ketika di dalam majelis zikir, majelis ilmu diingatkan, disebutkan surga ingin mendapatkan surga. Disebutkan neraka takut akan ancaman Allah dengan neraka yang penuh dengan siksa. Dan Allah menjanjikan keampunan untuk orang-orang yang ada di dalam majelis zikir ataupun majelis ilmu yang di situ disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang orang-orang ditunjukkan kepada kebenaran agama. Yang ketujuh, malaikat mencatatkan orang-orang yang datang awal ke masjid pada hari Jumat. Ya, seperti itu. Karena Nabi SAW merangsang laki-laki utamanya untuk datang awal ke masjid pada hari Jumat untuk memanfaatkan kesempatan Jumatan itu dengan ibadah, dengan takarrub kepada Allah. Mulai dari sholat sunnah, zikir, doa, baca Al-Quran, muhasabah diri, evaluasi dan koreksi diri, merasakan betapa besarnya nikmat Allah yang diterima sementara saya masih kurang dengan apa yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban Jumatan, tapi untuk mengambil fadilah atau keutamaan hari Jumat itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang akan mencatatkan orang-orang yang datang awal ke masjid pada hari Jumat itu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, "Idza kana yaumal jumu'ah," dikala hari Jumat, waqafatil malaika ala babil masjid. Malaikat berdiri di pintu masjid. Yaktubunal awwal fal awwal. Malaikat mencatatkan, menuliskan orang yang pertama berikutnya yang datang masuk masjid. Ya, dicatatkan oleh malaikat. Fa idza kharajal imam tawau suhufahum. Apabila imam dalam kurung khatib telah keluar siap untuk menyampaikan khutbahnya, malaikat melipat lembaran catatannya. Wajalasu yastami'una dzikr. Mereka malaikat duduk mendengarkan peringatan dalam kurung khutbah yang disampaikan oleh khatib yang berkhutbah pada hari itu. Ya, ini dia. Ya. Dan Nabi SAW merangsang untuk datang awal kepada laki-laki yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Datang awal. Rangsangan Nabi SAW untuk laki-laki yang datang awal ke masjid pada hari Jumat itu seperti berkorban seekor onta, sapi, kambing, ayam, telur. Dan kalau dia terlambat tidak mendapatkan apa-apa selain dia menggugurkan kewajiban sholat Jumat yang ada.
Saya selalu mengatakan, ya bahasa ironis saya katakan, mungkin karena ketidaktahuan atau karena kelalaian, seorang istri mengingatkan suaminya, Yahya, gak Jumatan ah, kata sang suami, belum azan. Tunggu azan dulu baru datang. Lah kan salah, kan gak benar. Lah, dia gak dapat apa-apa loh kalau udah azan baru datang ke masjid. Padahal ada malaikat yang mencatatkan orang-orang yang datang awal ke masjid pada hari Jumat itu dalam rangka untuk mendapatkan fadilah Jumat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Perlu istri-istri, ibu-ibu mengingatkan suami. Ya, jangan dibiarkan dia di rumah terus padahal sudah mepet dengan azan, apalagi seperti sekarang ini. Azan 11.15 masuk waktu. Lah kan? Kan gitu. Harus cepat dong. Jangan beranggapan bahwasanya sholat zuhur atau pada hari Jumat itu waktunya 11.30. Enggak. Subuh kita lebih cepat kok sekarang ini. Jam 3.39, 3.40 udah azan subuh, masuk subuh. Ya maka akan bergeser yang namanya sholat zuhur berikutnya. Dan kalau hari Jumat perlu istri-istri mengingatkan suaminya untuk memanfaatkan kesempatan Jumat yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya malaikat yang menjaga kita bergantian. Iya, aplusan antara malaikat yang bertugas malam dengan malaikat yang bertugas pagi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi, Inna lillahi malaikatan yata'aqabuna fikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang bergantian pada kalian. Malaikatan bil-lail wa malaikatan bin-nahar. Ada malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang bertugas siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka berkumpul pada waktu salat fajar dan salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang bertugas malam pada kalian naik kepada Allah. Fayas'aluhum rabbuhum. Allah tanya kepada malaikatnya. Wa huwa a'lam bihim. Sementara Allah tahu, paling tahu tentang hambanya. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, kata malaikat, taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka ketika itu mereka sedang sholat dan kami datang kepada mereka ketika itu juga lagi sholat. Ya, itu kata Nabi SAW, adanya malaikat yang gantian jagai kita, memperhatikan kita dengan ibadah yang kita lakukan. Iya. Nabi menjelaskan seperti itu tentang keberadaan malaikat yang selalu saja bergantian memperhatikan dan mengamati kita dengan ibadah, dengan amal, dengan kebaikan, dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Ibu bapak yang saya muliakan, ini di dalam kehidupan harian kita seperti itu. Dan tentu banyak yang lain-lainnya yang bisa kita dapatkan informasi selanjutnya. Tapi saya batasi itu yang ada di dalam kehidupan harian kita. Kemudian yang ke-9, ibu dan bapak yang saya muliakan. Malaikat berperan mencabut nyawa manusia. Dan memberikan berita gembira kepada orang-orang beriman ketika hampir meninggal itu. Bahwasanya Allah suka
untuk bertemu dengan dia. Ini kita lihat, ya, ada di dalam gambaran ayat, ada di dalam gambaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai manusia pasti akan mati. Yang akan mencabut nyawa kita adalah malaikat. Dua kemungkinan. Manusia yang akan meninggal itu kondisinya, ya, bagaimana dia ketika hampir mati itu ditentukan oleh kehidupannya selama ini. Kalau dia orang beriman, taat, salih, baik, malaikat akan memperlakukannya dengan lemah lembut, dengan baik. Ya. Tapi kalau dia manusia kafir umpamanya atau manusia maksiat, maka malaikat akan memperlakukannya dengan kasar. Dengan diamuki, dengan dimarahi. Ini ayat yang mengatakan, potongan ayat yang berbunyi, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan keras, dengan disentakkan, dengan dipukuli, dan demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Kalau yang beriman, yang taat, yang saleh, malaikat ketika mencabut nyawa seseorang itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang mantap. Ayo kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu senang dan diridhai oleh Allah. Ayo masuk ke dalam kelompok hambaku. Mari masuk ke dalam surgaku. Ini untuk orang yang beriman, yang taat, yang saleh. Ya, ketika hidup di dunia. Ya. Sementara kalau dia orang kafir ataupun orang yang maksiat, ya maka akan dipukuli oleh malaikat untuk dia mengeluarkan nyawanya. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-An'am ayat ke-93, kata Allah di dalam ayat itu, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun. Kalau kau perhatikan orang-orang yang zalim ketika dia dalam suasana sakaratul maut, malaikat mengulurkan tangannya, mukuli dia, mengatakan, keluarkan nyawa kamu itu. Hari ini kalian akan dibalas dengan siksa yang demikian menghinakan. Dalam ayat yang lain, pada potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal pada ayat yang keempat. Saya ulang, pada ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala katakan, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau kau perhatikan ketika malaikat mencabut nyawa orang kafir itu, malaikat mukuli wajah mereka. Ditampari oleh malaikat wajah orang kafir itu. Dan malaikat mukuli punggung mereka, belakang mereka. Kata malaikat, rasakan oleh kalian siksa yang akan membakar. Nah ini, kemudian di dalam potongan ayat pada surat Muhammad ayat ke-27 Allah katakan, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Bagaimana dikala malaikat mencabut nyawa mereka, mematikan mereka, malaikat memukuli wajah mereka dan punggung mereka, belakang mereka. Nah ini, jadi orang
yang beriman akan diperlakukan dengan lemah lembut, nyawanya dicabut dengan perlahan, dengan kasih sayang. Sementara yang kafir, yang maksiat dipukuli oleh malaikat, dikasari oleh malaikat. Ibu dan bapak yang saya muliakan, orang yang beriman ketika hampir meninggal itu diberi berita gembira oleh Allah melalui malaikat. Iya. Jadi pada saat-saat hampir meninggal itu, ya dia semakin taat, semakin saleh. Ada kekhawatiran tapi ditenangkan oleh malaikat. Sepertinya malaikat, sudahlah, sudah saatnya kamu kembali kepada Allah. Ayolah, Allah senang kok jumpa dengan kamu. Nah ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Fussilat pada ayat ke-30 ya dan 31, di situ ada potongan ayat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan itu, turunlah kepada mereka malaikat ketika hampir mati mengatakan alla takhafu, gak usah takut, wala tahzanu, gak usah sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira untuk kamu, ada surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pimpinan kalian di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kalian di surga nanti apa saja yang diinginkan oleh diri kalian. Walakum fiha ma tad'un. Dan untuk kalian di surga itu apa saja yang kalian minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah, orang beriman sebelum meninggal diberi berita gembira oleh malaikat. Sehingga akhirnya dia semakin taat, semakin soleh, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, gambaran bagaimana suasana hampir meninggal itu ada di dalam penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bagaimana ketika seseorang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya ditanyai oleh malaikat. Dan untuk orang yang beriman, semua pertanyaan bisa terjawab. Yang membuat bisa menjawab semua pertanyaan itu adalah karena keimanan, karena ketaatan, karena kesalihan, karena amal ibadah waktu hidup di dunia. Hal ini diceritakan dalam suatu cerita hadis Nabi yang demikian sangat panjang. Saya potongkan, saya cuplikkan saja karena panjang. Ya, saya cuplikkan hadis Nabi yang panjang ini. Hadis yang berasal dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, riwayat Abu Daud dan ada riwayat yang lainnya. Ya, ibu dan bapak yang saya muliakan, ketika seseorang itu hampir meninggal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya. Ada malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini cerita hadisnya, saya kutipkan. Seorang hamba yang beriman ketika dia hampir meninggalkan dunia dan akan berangkat menuju akhirat, turunlah kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya demikian sangat cerah. Sepertinya wajah mereka adalah matahari. Bersama malaikat yang ada kain kafan dari kain kafan surga. Ada minyak wangi dari minyak wangi surga. Sehingga malaikat ini duduk dari seseorang yang hampir meninggal sejauh mata memandang. Jadi ada malaikat yang turun dan duduk nun di kejauhan. Kemudian baru datang malaikat maut, pencabut nyawa.
yang kita kenal selama ini dengan nama Israel. Kemudian malaikat itu duduk di dekat kepala seseorang yang hampir meninggal tadi. Dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Atau di dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan. Mari keluar ke arah keampunan dari Allah dan ke arah ridha Allah. Maka ya keluarlah nyawa seseorang itu seperti mengalirnya air dari mulut cerek. Dari mulut cerek. Kemudian nyawa itu diambil oleh malaikat yang tadi duduk di kejauhan. Dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dibawa ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi mendoakannya. Semua malaikat yang ada di langit ya demikian mendoakannya. Kemudian dibukakan kepada roh seorang yang beriman itu pintu-pintu langit yang ada. Tidak ada dari penghuni langit yang ada dari malaikat selain mereka itu meminta kepada Allah agar ya roh orang beriman yang baik itu naik melalui pintu mereka. Kemudian ya setelah itu ya roh yang tadi itu diletakkan ya di dalam ya kain kafan yang dibawa tadi, dibawa ke atas ya oleh malaikat yang bertugas. Malaikat-malaikat yang dilalui oleh malaikat pembawa roh orang beriman ini mengatakan, ma hadzal ruh at-thayyib. Ini roh siapa yang wangi ini? Kemudian malaikat mengatakan, roh si fulan ibn fulan. Ya. Seperti itu, ya, dipujikan, didoakan oleh malaikat-malaikat yang ada. Sehingga ya ketika minta untuk dibukakan pintu langit yang ada, dibukakan untuk dia. Dan diiringi oleh semua malaikat yang ada di langit. Sampai kepada ya pintu langit berikutnya, sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Catatkan catatan amal hambaku ini pada illiyin, pada tempat yang demikian sangat mulia. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan dia ke bumi. Sebab aku ciptakan dia dari tanah, dan ke tanah atau ke bumi dia kukembalikan, dan kemudian dari situ kukembalikan pada saat yang lain. Seperti itu. Nah kemudian ya kita tahu bagaimana seseorang yang sudah meninggal itu kita proses dengan proses fardu kifayah, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian diantarkan ke kuburan. Dikubur. Waktu ya setelah selesai penguburan, ya orang yang meninggal ini dalam kurung orang beriman yang taat yang saleh didatangi oleh dua malaikat yang menghardiknya, yang mempertanyakan kepadanya, Mar Rabbuk, siapa Tuhanmu? Kata orang beriman ini, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ditanya lagi, Ma dinuk, apa agamamu? Dijawab, dinil Islam, agamaku Islam. Kemudian ditanya lagi, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Menurut kamu, siapa orang yang pernah dikirim kepada kalian ini? Kata orang ini, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasul Allah. Kita nggak pernah temu dengan Rasul, tapi kita tahu dengan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjawab. Kemudian dipertanyakan lagi, wa ma amaluk? Apa kerja kamu waktu di dunia? Dijawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Aku beriman dengan itu dan aku benarkan. Semua pertanyaan yang dipertanyakan terjawab. Yang membuat bisa menjawab itu adalah karena iman, ketaatan, kesolihan dengan amal ibadah yang dilakukan waktu di dunia. Kemudian kata Nabi menceritakan, terdengar suara yang berteriak dari langit, mengatakan, an sadaqa abdi, benar hambaku ini. Fafrushuhu minal jannah,
Bentangkan permadani untuk dia dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Beri dia pakaian dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu untuk dia ke arah surga. Lantas sampailah kepada orang ini betapa aroma wanginya surga. Dan dia dilapangkan di kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu datang kepada dia seseorang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajah. Datang kepada dia seorang yang wajahnya demikian sangat indah, hasanus siyab, pakaiannya bagus, thibur rih, wangi. Kata orang yang datang itu, absyir billadhi yasurruk. Berita gembira yang akan menyenangkan engkau. Absyir biridwani minallah wa jannatin fiha na'imun muqim. Berita gembira, ada ridha Allah untuk kamu. Ada surga yang di situ ada kenikmatan yang abadi. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang dijanjikan kepada engkau. Kemudian orang ini, orang yang sudah meninggal ini mengatakan, wa anta fabasyarakallahu fabasyarakallahu bi khairin. Kamu semoga Allah juga memberikan berita gembira kepada engkau. Man anta? Tapi kamu siapa ya? Fawajhuka al-wajhu yaji'u bil khair. Wajah kamu itu wajah yang membawa kebaikan. Kata orang itu menjawab, ana amalukas salih. Saya amal soleh kamu waktu hidup di dunia. Fawallahi ma'allamtuka illa kunta sari'an fi ita'atillah, bati'an fi ma'siyatillah. Demi Allah, ketika kuajarkan kepada engkau kebaikan, kau demikian bersegera taat kepada Allah. Dan kamu enggak mau maksiat kepada Allah. Fajazakallahu khairan. Sekarang Allah balas kepada kamu dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian dibukakan untuk dia pintu surga dan juga pintu neraka. Lantas dikatakan kepada dia, hadza manziluk law asaita. Ini tempat kamu kalau kamu maksiat kepada Allah, dalam kurung neraka. Abdalakallahu bihi hadza. Tapi Allah ganti dengan ini, surga. Fa idza ra'a ma fil jannah, ketika dia melihat apa yang ada di dalam surga, kata orang ini, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, tolong cepatkan terjadinya hari kiamat. Kaima arji'u ila ahli wa mali, supaya saya bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Tapi kemudian dikatakan kepada orang beriman ini, uskun, tenanglah kamu di sini. Dia mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah gambarannya yang saya katakan tadi. Malaikat itu dengan kita dari sejak awal sampai akhir, sampai mati, sampai di alam barzakh. Dan ujungnya orang beriman senang dengan kematian yang datang menjemput dia. Jadi kalau begitu, buat apa takut mati? Kalau memang kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling penting adalah berkomitmen dan istiqamah dengan ketaatan, dengan kesalihan. Saya selalu katakan, ibu bapak yang saya muliakan, ayo berkomitmen, ayo berusaha istiqamah. Setiap kesempatan beribadah lakukan. Setiap kesempatan untuk beramal lakukan. Jangan tunda-tunda. Jangan dipengaruhi oleh kemalasan, kelalaian. Lagi mood, rajin. Lagi enggak mood, hilang. Nah, enggak boleh seperti itu. Kita harus berkomitmen. Apa yang kita katakan, itu baik. Itu ketaatan, itu kesalihan. Itu suatu yang akan membahagiakan kita. Di dunia dan di akhirat, ayolah. Nah, dengan kita mengerti bagaimana sebenarnya keberadaan malaikat itu di dalam kehidupan kita, inilah yang kemudian kita termotivasi, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang ada. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kita perlu memuliakan malaikat. Kendatipun yang namanya malaikat kita nggak pernah ketemu dengan dia, dengan mereka. Tapi kita perlu memuliakan malaikat. Salah satu gambaran memuliakan malaikat. Ini dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Inna ma'akum man la yufariqukum illa inda al-khala' wa inda al-jima'
fastahyuhum wa akrimuhum. Kata Nabi, sesungguhnya bersama dengan kalian ada malaikat yang tidak akan meninggalkan kalian kecuali ketika kalian buang air. Demikian juga ketika kalian berhubungan suami istri. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian kata Nabi, fastahyuhum wa akrimuhum. Punya rasa malu kalian kepada malaikat. Muliakan malaikat itu. Jadi, contoh soal saya katakan, ya, nggak boleh telanjang kendati pun di kamar sendiri. Muliakan malaikat. Malu terhadap malaikat. Karena malaikat tidak pernah meninggalkan kita kecuali ketika kita buang air dan ketika kita dengan hubungan suami istri. Makanya kata Nabi, muliakan malaikat dan punya malu kalian terhadap malaikat. Terakhir, malaikat punya hak syafaat. Kalau kita demikian memuliakan malaikat, demikian menghargai malaikat, malaikat akan memberikan syafaatnya kepada kita. Ini yang dikemukakan di dalam ayat wa kam mim malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadzanallah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit? Ya. Mereka itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Ya kepada orang yang Allah mau dan Allah ridha. Ya seperti itu. Nah jadi ada syafaat yang akan kita dapatkan dikala kita demikian memuliakan malaikat di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Makanya ibu-ibu pengertian tentang malaikat itu memang harus kita ketahui. Dan itulah keberadaan malaikat. Seperti tadi ada malaikat yang jagai kita nggak berani maksiat, kita nggak berani melanggar, berbuat dosa, kendati pun kita sendiri, ya kendati pun nggak ada orang yang kenal dengan kita, tapi karena kita sadar ada malaikat yang jagai saya, ada malaikat yang ngawasi saya, maka saya nggak pernah mau melanggar, berbuat dosa dengan sengaja, karena saya yang memuliakan malaikat. Ini dulu ibu-ibu, ya Bapak yang saya muliakan, permasalahan yang kita bicarakan tentang peran malaikat dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita teliti ayat ataupun hadis-hadis yang lain ya masih banyak. Tapi itulah beberapa poin yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang malaikat yang kita dituntut untuk beriman dengan keberadaan malaikat yang ditugasi oleh Allah di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Demikian dulu, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita. Penjelasannya saya cukupkan demikian. Berikut masih ada sisa waktu, mungkin ada yang menjadi pertanyaan, silakan dipertanyakan. Monggo. Apa yang menjadi pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, monggo, saya dengarkan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hidup kita? Ya, kan sudah saya jelaskan tadi bagaimana kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita dengan rezeki, bagaimana kita dengan perbuatan, matinya juga bagaimana dan ujungnya surga atau neraka. Dari yang 4 yang sudah ditetapkan itu, yang tidak bisa berubah adalah mati dan jadi orang surga atau jadi orang neraka. Ini dia. Itu gak bisa berubah. Yang lain bisa berubah. Ya. Soal rezeki umpamanya. Soal perjalanan hidup dapat musibah atau tidak dapat musibah. Bisa berubah. Sebab hadis Nabi mengatakan innahu la yaruddul qada illa du'a. Sesungguhnya enggak ada yang bisa menolakkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu kecuali doa. Jadi dengan doa kita berharap kalau umpamanya ada ketetapan yang tidak baik, iya, yang ditetapkan oleh Allah enggak jadi, tidak terjadi. Karena kita yang selalu
bermohon, berdoa kepada Allah. Saya contohkan, seharusnya dia dapat musibah pada hari itu. Dalam ketetapan Allah dia harusnya dapat musibah. Tapi karena dia orang yang selalu mohon, berlindung kepada Allah, seperti dalam wirid pagi yang ada, ya Allah tolong jagaku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku berlindung ya Allah, jangan sampai aku dicelakakan dari arah bawah. Karena dia selalu dengan wiridnya, mohonnya seperti itu, dia dihindarkan oleh Allah dari musibah yang akan terjadi. Sepertinya Allah katakan kepada malaikat, malaikat jangan timpakan itu kepada dia. Karena dia orang yang selalu bermohon kepadaku. Dia orang yang selalu berlindung kepadaku. Nggak jadi. Hampir saya terjatuh. Tapi ternyata tidak berakibat apa-apa. Iya. Jadi perlu kita dengan doa, dengan mohon kepada Allah, makanya kita harus selalu berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita berikhtiar. Bagaimana kita berusaha mendapatkan yang terbaik dan terhindar dari yang tidak baik. Ya seperti itu. Ketika dipertanyakan, manusia kamu tahu mana yang lebih baik? Sehat atau sakit? Nah, sehat. Nah ini jalan sehat. Ya supaya kamu tetap sehat. Lakukan itu. Kalau kamu gak melakukan itu, kamu bisa sakit loh. Ya karena kelalaian kamu, karena kealpaan kamu. Pilih mana? Kaya atau miskin? Pilih kaya. Ini jalan untuk kaya. Kalau kamu gak seperti itu, ya kamu jadi miskin. Nah kira-kira seperti itu. Kita berusaha, kita punya akal pikiran yang harus kita pergunakan. Ya, nah disitulah kemudian dengan kesungguhan kita, berusaha tambah dengan doa kita kepada Allah, akhirnya kita dengan kemudahan-kemudahan. Jadi seperti itu. Dan walaupun kita meninggal dalam suasana baik karena kita yang tadi sudah berkomitmen dan istiqamah dengan ketaatan dan kesalihan. Seperti itu. Cuma kalau seperti umpamanya mati, nggak bisa tertunda sedikit pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah datang ajal itu, nggak bisa minta tangguhkan sesaat. Dan nggak bisa minta cepatkan. Dia akan datang pada waktunya. Dan itu, malaikat tidak pernah lupa dengan tugasnya untuk mencabut nyawa seseorang itu. Demikian tentang pertanyaan yang dikemukakan. Monggo Bu, silakan. Ini ada pertanyaan di depan, silakan. Ibu yang saya muliakan, itu adalah pertanyaan malaikat. Bukan malaikat bantah. Jadi malaikat bukan bantah ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku mau menjadikan khalifah di muka bumi karena bumi sudah diciptakan oleh Allah, siapa yang akan ngelola bumi itu? Kan kemudian malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah akan menjadikan di muka bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Sementara kami kan bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kamu. Akhirnya kan malaikat terdiam. Apalagi setelah dibuktikan kecerdasan Adam. Allah ajarkan semua nama-nama yang ada di dalam kehidupan ini. Bayangkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama semuanya. Nama semuanya. Gak ada yang enggak. Yang di langit, yang di bumi, yang di laut, yang di hutan, tumbuh-tumbuhan, binatang. Kemudian kan itu disodorkan oleh Allah. Coba kamu ceritakan. Ini namanya apa ini? Gak tahu. Adam, ketika ditanyakan, Adam ceritakan semuanya. Hebatnya otak Adam, bapak manusia. Jadi malaikat bukan bantah, tapi mempertanyakan. Mempertanyakan. Karena malaikat pernah punya pengalaman, ada makhluk yang sebelumnya merusak, numpahkan darah. Ya itu bukan manusia, ada jenis lain. Disebutkan jenis jin. Makanya
Allah bilang, enggak, ya enggak sama dengan yang dulu itu. Nah, Adam berdasarkan ayat yang menceritakan tentang penciptaan Adam, ini adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Yang sebelumnya itu bukan manusia, tapi gambarannya ya seperti itu. Ya gambarnya seperti itu. Ya seperti demikian. Sehingga diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Adam. Nah, kita lihat bagaimana kita sekarang ini dengan kecanggihan teknologi yang ada. Kalau menurut malaikat, buat apa ciptakan Adam manusia itu? Kami kan sudah cukup beribadah, sujud, taat. Menurut pemikiran malaikat, ya cukup kami. Tapi Allah punya maksud untuk mengelola bumi yang sudah diciptakan oleh Allah dengan semua yang ada di bumi. Dan ini terbukti di dalam kehidupan kita sekarang ini. Betapa canggihnya otak Adam dan anak cucunya manusia. Yang kita katakan hebat. Saya hanya nyimpulkan, kalau manusia sekarang ini hebat, canggih dengan jangkauan teknologi yang dicapai, tentu dia Allah lebih canggih, lebih hebat. Dan ini yang harus kita akui, betapa Allah dengan kebesarannya, keagungannya, dan keperkasaannya. Ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah dulu kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini membicarakan tentang malaikat. Mudah-mudahan menambah ilmu kita terkait dengan masalah-masalah yang kita bicarakan di dalam kesempatan kita bertemu di dalam majelis kajian ini. Dari saya demikian, mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.